Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih pertama kali pada panitia dan semuanya yang telah mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam webinar ini, khususnya pada Bapak Zainal Abidin ya. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya meskipun dalam suasana dengan cara daring ini. Mudah-mudahan lain kali lain waktu kita dapat berjumpa. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan mengenalkan metode EFT yaitu Emotional Freedom Technique, kreasi dari Gary Craig, dan Fasta EFT. EFT ini singkatan dari Emotionally Focused Transformation yang dikreasi oleh Robert Smith. Dan ini dalam rangka bagaimana kita dapat mengatasi masalah stres, kecemasan, dan lain emosi negatif dengan metode yang relatif sangat cepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya, ya. Pada pendahuluan ini saya menyampaikan pemahaman sedikit berapa istilah yang terkait dengan stres, dan distres. Jadi stres adalah kondisi atau respon individu yang merasa tegang atau tertekan sewaktu ada suatu stimulus, rangsangan atau trigger, baik eksternal maupun internal, yang berupa ancaman atau tantangan, stresor, yang bermacam-macam, dan dampaknya bagi seseorang itu bisa menyenangkan, buat sehat, ini eustress, stres positif, sedangkan yang sebaliknya adalah stres yang buruk atau menyebabkan sakit atau gangguan kesehatan, yang tersebut stres atau stres negatif. Kondisi respon dari seseorang itu bisa berupa gejala-gejala klinis atau keluhan pada tubuh, fisik, energi, neurologis dan biologis, fungsi termasuk sampai ke mental, psikologis, perilaku, dan bahkan emosional. Ya, seterusnya saja. Jadi stres seseorang bisa menimbulkan menyenangkan ataupun membuat gangguan kesehatan dan yang seperti stres tadi. Seperti kartonis ini ada seseorang yang tertekan, tapi ada yang senang karena ini untuk menimbulkan yang namanya healthy tension, menimbulkan meningkat performanya. Apalagi waktu muda masih giat-giatnya berkarya untuk kebaikan dan kebaikan dirinya dan orang lain juga. Tetapi suatu waktu sebagai puncaknya, peak performanya, ini energi tubuhnya yang secara alami karena penuaan dan sebagainya, karena stres yang meningkat jumlahnya maupun kualitasnya yang akan menimbulkan unhealthy tension. Tidak lagi ada keseimbangan dari energi dalam tubuhnya, termasuk hal-hal yang lain, neurologis atau biologis yang ada dalam tubuhnya, sehingga timbul gejala-gejala penyakit seperti karena umur dan lain-lain akibat stresor yang menumpuk. Berikutnya adalah perbedaan antara stres dan eustress ya, yang pada dasarnya pada eustress ini meningkatkan performance, merasa lebih enak, manageable, dapat terkendali karena memang trigger atau stresor yang didapatkan itu, yang diperlunya itu stresor yang dirancang, direncanakan. Beda dengan yang stres yang tidak dirancangkan, bahkan mungkin mengagetkan sehingga menimbulkan panik. Dan ini yang menimbulkan stres dengan selanjutnya kalau kronis bisa menimbulkan
penyakit yang bermacam-macam, fisik, mental, perilaku, emosi, dan lain sebagainya. Berikutnya, ya. Jadi penyebab stres, jadi stres itu mulai dari karena adanya gap antara desain dan solen yang kita harapan dengan yang kenyataannya desain, sehingga yang itu gap sebenarnya sudah menua, tapi kemauannya masih besar, padahal energinya sudah berkurang. Lalu timbul stres dan lalu juga faktor-faktor lain, kurang bersyukur, kemudian kurang mencintai diri sendiri, artinya dia tidak lagi memelihara kesehatannya dengan baik, sibuk dengan kegiatan yang di luar itu. Kemudian tidak memaafkan diri sendiri, juga orang lain, dan lain-lain. Seperti orang yang perfeksionis ini mudah stres, apalagi dia overthinking, overload dalam pekerjaannya, dan dia menimbulkan gangguan stres yang semakin berat dan kompleks. Inilah yang menyebabkan nanti penyakit. Berikutnya, ya, silakan. Manusia dan stres menjadi sebenarnya satu paket, karena tidak dalam kandungan pun janin yang dalam rahim itu sudah mengandung stres yang berasal dari ibu yang mengandungnya atau dari bapaknya, karena ada efek-efek namanya epigenetik. Bahkan kalau ini sudah berat dan ibunya menderita stres yang sangat berat, stres yang mengikat, ini bisa menimbulkan cacat dalam tubuhnya. Seperti penelitian analisis itu, stres yang berat dari ibunya akan menimbulkan cacat jantung dan banyak lagi penyakit kongenital. Bahkan bayi yang baru lahir itu bisa membawa penyakit seperti TORCH, diabetes, HIV, dan banyak lagi. Berikutnya, ya, ini stres yang bermacam-macam menyebabkan body, mind, behavior, emosi. Dari masa kelahiran sampai dewasanya, dan jika kronis menimbulkan banyak penyakit, dan ada reaksi-reaksi yang terkait dengan energi biologis, neurologis, dan menimbulkan hal-hal yang negatif yang menyisakan di masa hidupnya berikutnya. Ya. Berikutnya, ya. Kita mengenal hal konsep baru yang functional medicine yang dikenalkan oleh Jeffrey Bland tahun 1991, seorang ahli kimia yang menekankan bahwa kita harusnya dari berfokus pada apa namanya medicine, jadi disease care yang seperti saya alami berbandingkan dokter yang kita warisi dari zaman Belanda sampai sekarang juga mungkin itu disease care. Jadi dokter dididik menjadi ahli diagnosis, lalu mengobati berbasis pada diagnosis tadi. Jadi mestinya Bland nanti diubah menjadi healthcare. Jadi berfokus pada kesehatan masyarakat yang nanti lebih ke arah mengatasi akar penyakitnya, root of disease. Salah satu adalah stres. Dan stres ini merupakan root cause of disease. Jadi harusnya ke sana, ini termasuk nanti kesehatan masyarakat. Silakan. Terus, nah, stres yang berat itu akan dari yang kronis, jadinya sampai berat, akhirnya menimbulkan emosi negatif, sehingga nanti akan timbul berbagai penyakit dari emosi negatif ini. Itu sudah terjadi sejak muda, ya, sampai tua, apalagi ini sudah hampir 80 tahun ini. Alhamdulillah. Dari stress and disease ini ada reaksi biologis,
ada neurologis dan energi. Jadi yang hampir semua reaksi itu sama, stres itu. Jadi ada peningkatan gula darah, hipertensi, kemudian ada gangguan hormonal, namanya stres hormon, itu hormon kortisol, adrenalin meningkat yang menimbulkan hipertensi. Seperti diabetes juga ini akan terjadi karena adanya stres yang berkepanjangan. Ini yang akar masalahnya adalah stres, emosi negatif. Lalu terus silakan. Ini gambaran lagi stres diagramnya menjadi ada alarm yang sinyalnya akan mempengaruhi proses terjadinya mekanisme neurologis maupun biologis. Ini pengaruhnya dan berbagai macam penyakit yang akibat stres ini sekitar ada 150-an penyakit karena disusun baru aksetnya macam-macam termasuk artritis, asma, autoimun, lupus sebagainya, kemudian diabetes sampai kulit pada jerawatan, herpes dan lain-lain. Terus epilepsi termasuk ini sudah ada kegiatannya dengan stres. Berikutnya, ya ini yang lainnya lagi seperti obesitas, kegemukan. Sekarang ini lebih banyak orang yang obesitas. Jadi terkait dengan stres. Tekanan darah tinggi, darah rendah, dan sebagainya. Yang menarik sih saya sampaikan adalah kaitannya stres dan terorisme. Menarik hasil analisis Deborah Dewi, pakar Rapolog dengan membaca tulisan tangan wasiat dari teroris di Makassar dan di ZA di Jakarta itu, yang dimuat kepada harian Kompas minggu yang lalu 4 April. Jadi kedua pelaku itu teror itu terbukti terpicu utamanya oleh rasa cemas dan kurangnya percaya diri yang membuat keduanya merasa tidak aman, insecure. Namun menurut Deborah Dewi ada perbedaan signifikan. Jadi L memiliki ketakutan yang besar, fear, dan menghadapi masa depan yang sangat berdampak pada ibunya. Beda dari ZA di Jakarta itu ialah kemarahan yang kuat atas status sosialnya yang dia lalu melakukan teror. Jadi akar masalahnya itu adalah kecemasan, ketakutan, dan kemarahan. Jadi teror. Bagaimana mengatasi stres, panik, dan kecemasan dengan IFP? Dari Philip maupun dari nanti ada Robert Smith. Jadi metode IFP dikreasi oleh seorang insinyur dan dia menyamakan energi tubuh kita itu disebabkan adanya energi listrik. Jadi tepatnya adalah elektromagnetik. Dengan bimbingan Dr. Dalagan yang menciptakan IFT ini yang menyederhanakan bahwa dengan apa itu dengan statement discovery statementnya bahwa semua energi negatif, emosi negatif pada seseorang itu disebabkan karena ada blocking energi pada jalur meridiannya, sehingga stresnya ya dia menciptakan emotional freedom technique dengan meniadakan blocking energi tadi, maka emosi-emosi negatif dan macam-macam itu dapat dihindarkan sehingga akar masalah penyakit yang disebabkan emosi negatif itu bisa dieliminasi dan itu bisa dilangsungkan dengan cepat.
yang ya seterusnya. Jadi dengan tapping tadi, jadi tentukan pada ujung pada tubuh, pada kepala, pada wajah, dada, ini menghilangkan blocking dari energi pada meridian channel sehingga emosi negatif seperti ini bisa dihilangkan dan dalam waktu 3 menit ya, ini 3 menit saja ya sudah hilang. Tapi yang spesifik yang kita tuju. Ya seterusnya. Ini mekanisme seseorang yang mengalami stres, emosi negatif dengan tapping pada masa itu seperti kita melihat TV ada gangguan listrik, ada ya gitu ya. Ini kalau kita lakukan tapping, ketukan pada acupoint atau titik akupunktur ini akan hilang, jadi normal lagi dan jadi emosi negatif akan hilang dan penyakit yang ditimbulkannya juga akan mereda. Nah, untuk mengapa dipilih dan ini prosesnya cepat, jadi kita cepat, efektif dan efisien dan mudah dilakukan oleh siapa saja dengan penelitian sedikit dan di mana saja, kapan saja, sehingga dapat digunakan sebagai metode self-healing. Berhasilnya itu 50 sampai 90%, cukup tinggi ya. Tapi ini diingat bukan pengganti terapi medis oleh dokter, jadi sebagai ya tambahan saja ya, sebagai dan sebagai self healing yang dapat dilakukan oleh siapa saja pada masa COVID-19 ini. Berikutnya ya. Nah ini. Jadi gejala, jadi efektif, emosional freedom itu efektif untuk mengurangi berbagai macam gangguan stres yang fisiknya dia sebagai sakit kepala, kelelahan, ini pada COVID ini, ada kelelahan, ada depresi, kecemasan, insomnia, sulit tidur, dan lain-lain banyak sekali. Berikutnya, ya. Dampak dari stres ini bermacam-macam. Jadi yang utama adalah adanya penjenderan darah. Orang yang stres beratnya penjenderan darahnya meningkat, jadi darah menjendal dan ini yang membuat tekanan darah meningkat, timbul bisa stroke ini. Nah, dengan tapping, dengan terapi FDI, maka dalam waktu singkat, bukan menit ini, sel darah sudah memisah dan enter lagi. Ya, 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 seterusnya. Next. Jadi ini langkah prosedurnya secara singkat, Presiden. Jadi pertama itu identifikasi masalahnya, emosi negatif apa yang menunjukkan ada gejala, misalnya pegel-pegel, sakit kepala, dan sebagainya, apa yang itu kita skor, namanya kita sebut hitungan subjektif unit of distress SUD-nya dari 0 sampai 10. 0 tidak ada gejala, 10 dia gejala yang terkuat dan terberat. Nah, ini sebagai ukuran kuantitatif. Halo, maaf belum. Maaf ada gangguan.
Mohon maaf Prof, untuk waktunya mungkin sekitar kurang 3 menit nih Prof. Maaf ya, tapi sesuai jadwal itu sampai pukul 12. Ya. Bagaimana ya? Terusnya ya. Monggo mungkin bisa dilanjutkan lagi Prof, mungkin agak mohon maaf agak dilepas Iya, sehingga iya, nanti iya. untuk begitu nggih Prof, mohon maaf. Lalu sampai jam 12 ya, 1 jam. Ya maaf, tapi dapat Pak, kita saya percepat. Berikutnya nanti saya tolong ini slide-nya tidak muncul. Baik, Mbak Pinda mungkin bisa lanjut untuk Terganggu. Mbak Pinda monggo untuk dilanjutkan slide-nya. Ya, IFT Muslim Freedom Planet, ya. Itu berbasis pada penyelesaian masalah karena blocking energi pada saluran meridian, sehingga kalau itu dihilangkan dengan tapping pada beberapa sejumlah titik meridian, yang titik meridian ini ada kaitannya dengan organ-organ tubuh tertentu. Nah, ini blocking ke energi itu harus hilang, lalu ada penyembuhan dari penyakit yang melibat organ, misalnya stomach, jadi lambung. Ya. Kecemasan itu jadi tidak ada lagi, kecemasan akan cepat sembuh. Bagaimana nih? Bisa ditolong? Itu tapping ketukan itu pada Mbak Pinda, bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Oke, Mbak Pinda, monggo untuk dilanjutkan. Langkah 1, kemudian langkah selanjutnya di Prof. Iya. Jadi itu hanya ada 9 titik, ini ya, 9 titik dari puncak kepala dengan ya ada puncak kepala, kemudian pangkal alis, kemudian samping mata, bawah mata, kemudian bawah hidung, kemudian itu dagu, ya. Kemudian pangkal samping dari tulang dada, sternum, namanya collarbone, ya. Kemudian bawah ketiak, underarm. Sampai itu juga pada ini mana karate chop, ya. Jadi di bawah pangkal dari kelingking sampai batas pergelangan tangan. Jadi dimulai dari sini karate chop, tapping dengan 4 jari, 3 kali dengan mengucapkan afirmasi. Nah, afirmasi itu cepat tegas sampai 3 kali. Misalnya, meskipun saya cemas pada hari ini, saya ikhlas, saya pasrah melepaskannya. Itu jadi diakui penyakitnya, kemudian diikhlaskan melepaskannya. Itu ya. Itu kemudian mulai dengan yang lain-lain berikutnya. Ya. Maaf ini belum ya. Ya, jadi mulai pada yang lain sama terus berurutan ya sampai selesai, dan diukur SUD-nya tadi
subjective unit of distress dari misalnya tadi secara subjektif oh ini 9 berat, nah, ini apakah sudah turun jadi 4 sampai 3 atau mana. Kalau cepat itu 3 menit sudah 0. Kalau menembak sesuatu tepat sasarannya ini cepat selesai. Kalau kurang dari masih lebih dari 0, misalnya 4, nah ini sebaiknya diulangi lagi sehingga typingnya lagi dengan afirmasi seperti tadi jangan sampai 0. Ini keberhasilan, ini berhasil. Ini satu session atau 2 session yang satu masalah yang sangat spesifik. Ini ditunjukkan dengan masalah-masalah lain akibat dari cemas. Mungkin bermacam-macam. Masa itu tidak hanya yang baru lalu, tapi juga mungkin dari anak-anak sampai sekarang umurnya. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan cemas. Jadi, ketuaan itu typing itu 7 sampai bisa 7 sampai 9 kali. Atau 5 sampai 7 jadi tidak banyak-banyak gitu. Nah, waktu bisa tambahan dengan tadi pada pada gamut itu pada titik antara kelingking dan dari manis dari pangkalnya di agak. Ini ada teknik khusus yang untuk sampai ke detail kalau masih ada penolakan dari titik kita. Dengan tapping pada tentukan pada karet tejop tadi itu hakitatnya untuk menghilangkan penolakan atau memungkinkan penerimaan di tubuh kita untuk menghilangkan emosi negatif tadi. Pada dasarnya tiap orang itu ada proses atau mekanisme penolakan sesuatu. Tidak mau berubah, tidak ada ngayalan itu ya. Jadi ini sebaiknya diulangi kalau SID-nya masih belum 0. Pilih tempat yang tenang, kita bisa fokus untuk dapat sukses dari prosedur TAP itu. Ini mekanisme TAP tapping. Terusnya saja sampai waktunya. Jadi ada ini. Jadi dengan tapping di sini gambarkan secara kartunis. Ada tapping dengan ketukan dengan ibu jari, dengan jari dari kedua atau pertama atau kedua, misalnya untuk bawah mata sampai mata, yang sensitif itu 2 jari saja. Tapi untuk dada, pangkal tulang dada itu dengan 4 jari, tepuk-tepuk. Nah, blocking energi pada saluran media itu dengan tapping itu dalam waktu singkat itu bisa menghilangkan blocking tadi, sehingga energi yang menuju ke organ-organ tertentu yang spesifik itu bisa normal lagi, ada keseimbangan energi lagi. Organ yang sehat adalah organ yang seimbang energinya, ada balance di situ. Itu keyakinan dari pelaku-pelaku akupunktur, akupressure. Jadi tapping ini adalah menggantikan akupunktur jarum tutup jarum itu atau dengan pijat dan menggantikannya, atau akupressure itu dengan pijat. Ya, dan cukup dengan tapping ini sudah cukup untuk mengembalikan kesehatan seseorang berbasis pada blocking energi pada tubuhnya, sehingga orang jadi sehat, segar, bugar lagi, jadi ceria lagi. Berikutnya, ya, silakan. Nah, sekarang pada EFT, Emotional Focus Transformation yang dikreasi oleh Robert Smith, ini nanti akan
berbeda, caranya berbeda. Ini lebih cepat lagi, hanya hitungan detik, detik malah. Jadi sama-sama caranya identifikasi permasalahannya, perasaan apa yang muncul jika ada sesuatu yang sebagai trigger yang mengganggu kesehatan, kemudian catat rasa sakitnya atau kesehatan itu di mana dalam tubuh kita. Kita mengingat sesuatu yang mencemaskan, ini ada rasa nyeri-nyeri pada bagian tubuh, di mana itu, berapa intensitasnya itu kita catat, SUD-nya tadi seperti tadi pada EFT 0 sampai 10. Ini penting untuk evaluasi hasil terapi dengan faktor EFT atau EFT. Ya, seterusnya. Kemudian dilakukan tapping ini hanya empat lokasi saja. Malah seperti tidak ada apa itu afirmasi. Jadi ukur dulu SUD-nya jadi 0 sampai 10 tadi, dan di mana letak mungkin rasa nyeri, rasa sakit, sendi-sendi di mana atau di mana tubuh ini. Kemudian maaf, ya. Kemudian lakukan tapping, ketukan dengan jari itu pertama kali pada ini titik di antara kedua mata. Ini titik mata ketiga ya. Ini untuk emotional, intelligence itu dan question ini, quotient, menghubungkan ya dengan intelijennya. Yang blocking ini akan diuraikan di sini, kemudian diteruskan pada balik di samping mata, side of eye, kemudian under eye, bawah mata, yang ketiga, yang keempat ini pada collarbone, pangkal dari tulang dada. Yang terakhir diakhiri dengan memegang, menggenggam pergelangan tangan. Ini mewakili titik akupunktur yang ada kaitannya dengan organ-organ penting. Yang itu ada kaitannya dengan emosi-emosi yang seperti akar penyakit. Dengan ini maka lalu ini dilaksanakan karena statement yang diucapkan itu sangat singkat. Ini hitungan 20 detik saja, jadi sudah sangat super ya, sangat super tepat. Berikutnya, ya. Jadi maaf ini kembali. Jadi pertama kali apa ya? Jadi mungkin ada di mana ya? Jadi ulangi kalau SUD-nya masih kurang, lebih dari 0 belum aneh. Jadi ini dengan seperti ini ya. Jadi side of eye, under eye, collarbone, squeeze base ini pada ini. Dengan tapping di sini cukup dengan biarkan, let it go, biarkan emosi negatif pergi, let it go sampai sini. Nah, ini selalu pegang ini, genggam pergelangan tangan, ini kemudian peace, bisa damai. Hanya begitu ya. Jadi ini berfokus pada mekanisme neurologis dan biologis, sehingga tidak ada sinyal dari otak menuju ke organ-organ. Dihentikan di sini. Jadi tidak ada reaksi biologis dan neurologis yang terkait dengan kalau ada
stres, trigger stressor yang berat ini menimbulkan respon neurologis biologis tadi. Tiba-tiba lalu tensinya naik, gula darahnya naik, dan seterusnya. Ada kemarahan yang melakukan aktivitas yang terkait dengan fight or flight, seperti melawan atau melarikan diri. Jadi ini misalnya pada tapping under eye ini aman, biarkan feeling rasa cemasnya seperti sekarang ini lebih lengkap lagi. Tapi pendek. Kemudian pada CP kalau pun ini baik, saya aman, saya berharga benar, saya mencintai dan menerima diri saya seperti itu. Atau cukup, it's okay, let it go. Baik, biarkan tadi. Dan ini langkah berikutnya tadi SUV-nya berapa ya? Diukur lagi. Kalau belum 0, belum merasa damai di hati, itu ulangi lagi. Bisa 2-6 kali atau sebaik-baiknya seberapa. Berikutnya, ini yang protokol sederhana dari Pastor FDUSD yang develop pixel test. Jadi mulai dari third eye, mata ketiga ini titik di antara kedua mata. Ucapkan saja dengan tapping di sini, let it go. Let's okay, sudah let go. Accept, sudah let go. Just let go. Kemudian ini pada pola-polanya. Kemudian diakhiri pada pergelangan tangan, menggunakan tangan, peace, damai. Bukan dengan bahasa Inggris saja ya, dengan bahasa Indonesia saja. Ini yang di fokus kita itu bukan pada emosi yang dialami itu, tapi pada rasa yang sensasi rasa yang terkait dengan sentuhan ujung jari ini dengan kulit permukaan lokasi akupunktur, akupressure. Fokusnya ke sana sehingga kita mentransform emosi negatif tadi menjadi lain sensasi, yaitulah fokus emotionally focus transformation. Jadi Pastor FD khusus fokus pada ingatan ingatan bawah sadar, bukan pada masalah langsungnya. Jadi akar masalahnya istilah EFD dan Pastor FD ini berfokus pada penyelesaian akar masalahnya. Dan ini bisa sangat cepat produktif, mudah efisien dan mudah dipraktikkan oleh siapa saja, dari muda dan tua, kapan saja. Jadi solusi masalah hidup apapun terkait dengan stres yang mengganggu kesehatan finansial, sosial dan lain-lain. Jadi sangat penting disini faktor EFD berproses menginterupsi respon neurologis biologis waktu ada paparan reseptor pada individu. Jadi ini terkait dengan fight, flight, dan freeze response. Fight menerangi, melawan, flight menjadi freeze. Adanya trigger yang berarti membuat dia terdiam saja. Buat apa? Jadi sebenarnya ada yang respon yang seperti yang apa itu simpel ya, yang singkat sementara. Jadi secara otomatis fase EFD semakin efektif jika diberikan secara persisten, secara istiqomah terus menerus sampai hasilnya 0. Dia hanya beberapa menit saja. Sampai simptom stres hilang selamanya. Dan ini efektif adalah long lasting.
menguasai. Jadi sudah waktu itu terhadap neurologis dan praktisi aktif meyakinkan inilah mekanisme dari sinyal dari fase EFT khususnya. Jadi ini adalah respon reaksi neurologis dari limbik ini di tengah otak tengah limbik ini sebagai semacam sebagai CEO-nya di sini dari kita CEO ini. Ada belum. Jadi dari akses HPA dari hipotalamus pituitary kemudian sampai ke reaksi penghasilan kortisol itu hormon yang menaikkan tensi darah. Kemudian ANS autonomic nervous system ini yang menghasilkan tadi adrenalin meningkatkan tekanan darah. Di sini fase FVB menyetop di sini sehingga tidak ada sinyal otak untuk bereaksi secara neurologis, secara biologis. Jadi alarm sebagai triggernya, stresornya itu menimbulkan stres hormon dan ini kita sebelum ada ini sudah kita alihkan sinyalnya ini ke yang lain. Tadi sensasi pertemuan antara kulit dari jari dan tangan tadi dengan kulit lokasi tempat tapping tadi itu dialihkan ke sana sehingga tidak ada timbul stres hormon, sehingga tidak ada perubahan apapun, sehingga tidak ada reaksi neurologis atau biologis. Dan produknya adalah tadi respon fight and flight, ya, fight and flight. Itu tetap tenang orangnya, yang mengalami stres. Berikutnya. Ya, terus ya. Kesimpulannya, jadi gejala kejiwaan karena stres dan kecacatan bisa muncul sejak lahir dan ini kita sebut stres wanita. Hanya hampir semua kita manusia itu mengalami stres wanita ini karena itu kita mengalami stres awalnya dari orang tuanya dan nanti lingkungan dalam waktu hidupnya sampai tua sampai meninggal. Secara epigenetik ini dia mewariskan keturunannya dan ditambah lagi dengan stresor waktu hidupnya sampai sekarang dialami dalam hidupnya. Dan itu bisa berberat dari kronis dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya. Jadi FV dan FV itu berdasarkan sistem energi tubuh, energi dan juga sinyal alarm pada otak yang nanti bisa diubah responnya menjadi yang tidak menimbulkan reaksi neurologis maupun biologis. Jadi mengubah fight respon menjadi lebih dapat diadaptasi. Kemudian diadaptasi hasil pembinaan manfaat sebagai FV maupun fase FV ini dapat dimanfaatkan sebagai sasimeter pada masa pandemi COVID-19. Nah, pengawalan FV maupun fase FV ini oleh Robert Smith
baik untuk diri maupun buatan masyarakat oleh pasar staf dan ilmu amalia dan amal jariah. Semoga ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk catatan khusus di FI dan FI telah berbasis pada Nabi menjadi salah satu cabang Oriental Medicine. Oriental Medicine kita praktikkan di dokteran maupun kesehatan masyarakat juga itu dari Western Medicine yang diajarkan kepada Indonesia, Eropa dan lain-lain yang termasuk chemical medicine, jadi berbasis pada reaksi kimia. Adanya penyakit yang menimbulkan perubahan reaksi kimia, hanya maka dikoreksi reaksi kimianya dengan obat-obat ya. Nanti menimbulkan yang bukan berbasis pada reaksi kimia. Sedangkan yang terapi FB itu berbasis pada akar-akar masalahnya, stres dan lain-lain. Dan diingatkan di sini bahwa IFP dan POSDOK tidak dimaksudkan sebagai pengganti prosedur atau metode medis oleh para dokter diagnosis, terapi, perawatan dan pencegahan penyakit yang terminality oriented. Pasal ini berbasis pada oriental medicine, pada energi medicine. Jadi orang yang sakit itu karena ada perubahan keseimbangan, kestabilan dari energi dipulihkan lagi dengan tapping pada itu dan mungkin dengan cara-cara lain sebetulnya seperti akupunktur, akupressure, pijat dan lain-lain. Itu kadang-kadang membuat kaki, putih, dan tubuh dan lain-lain itu secara keseluruhannya menjadi lebih rileks, tenang dan kembali berfungsi secara normal, sehat lagi. Jadi FT dan FT digunakan secara integrated dengan metode penyembuhan ini kedokteran klinik. Sekarang ini disebut integrative medicine. Nah, ini yang perlu dikembangkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan penyakit berbasis pada akar masalahnya, bukan pada simptom atau faktor kedua. Ya, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan dapat bertemu pada kesempatan yang lain.